Oke, malam teman-teman. Kita mulai pembelajaran kita malam ini, belajar barengnya. Apakah share screen saya dan suara saya terdengar jelas? Jelas? Jelas. Oke, baik. Ya, oke, baik. Di sini kita akan bersama-sama belajar ya untuk kalkulus 2, lanjutan dari kalkulus 1. Nah, untuk hari ini agendanya adalah untuk integral tak tentu modul kedua. Kenapa? Nanti kalau saya bahas yang modul yang pertama pada ngantuk duluan tuh, karena bahas tentang barisan, membuktikan barisan ini dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di setelah modul 2 ini, gitu ya, biar teman-teman lebih terbiasa dengan integral nantinya. Sambil berjalan, bisa sambil dicicil. Oke, perkenalan dulu kali ya. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Andreas. Jadi bisa panggil saya Andreas. Di sini saya bukan ahli, tapi kita mau belajar bareng-bareng. Jadi saya lihat juga di grup teman-teman juga pada aktif-aktif, jago-jago gitu ya. Bisa saling support satu sama lain. Namanya aja belajar bareng ya. Jadi nanti bisa saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam grup kalkulus 2 ini. Oke, di pertemuan hari ini saya mungkin tidak akan banyak untuk membahas hal tentang integral tak tentu, akan bahas yang dasar-dasarnya dahulu, agar nanti teman-teman bisa eksplor lebih banyak lagi mengenai integral dan bentuk teknik pengintegral lainnya di bab selanjutnya. Oke, itu saja perkenalan. Oke, di modul kedua ini ada beberapa definisi dan teorema yang sebenarnya teman-teman sudah dapat ketika SMA, begitu ya. Atau setidaknya ini merupakan lanjutan kalau di dalam kalkulus 1 sampai terakhir turunan, gitu ya. Ada turunan diferensial, maka ada anti turunannya atau kita sebut dengan integral. Nah, sebelum ke sini saya mau tanya-tanya dulu dong ya. Kita ingat review dulu deh tentang turunan. Oke, turunan atau diferensial. Yaps. Oke, coba kalau saya misalkan punya nih, contoh pertama dulu ya. Saya punya fx sama dengan 3x kuadrat plus 7x. Ada yang masih ingat turunannya itu berapa? 6x plus 7. 6x plus 7. Good. Masih ingat berarti ya? Oke, saya kasih contoh lain lagi. Bukan contoh lain, kita diskusi dulu ya. Kalau saya punya misalnya 10x pangkat 7 dikurang 100. Maka turunannya berapa? 70x pangkat 6. Pangkat 6. 70x pangkat 6. Minus 100-nya kemana? Hilang karena itu konstanta. Betul. Sebenarnya bukan hilang gitu ya. Kalau kita lihat dari definisi turunannya, kalau minus 100 itu kan sama aja x pangkat 0 ya. Nah, berarti kalau kita hitung minus 100 dikali 0, x pangkat 0 kurang 1. Kan istilahnya gitu ya. Ya udah ini hasilnya adalah 0. Begitu. Oke, good. Berarti masih banyak yang ingat nih ya di kalkulus satunya. Oke banget. Nah, sekarang yang disebut dengan anti turunan gitu ya, kita sebut dengan anti turunan. Kalau kemarin itu kita punya fx, maka turunannya itu disebut f aksen x atau simbolnya kemarin bisa dy per dx. Gitu ya, atau bisa juga kemarin bisa juga tuh dx dari fx-nya, boleh juga. Ini hanya penyebutan simbol saja. Nah, sekarang saya balik nih. Sekarang saya balik. Kalau saya dikasih tahu hasil turunannya, misal hasil turunannya itu adalah 70x pangkat 6. Maka fungsi awalnya itu berapa sih? Gitu ya. Jadi fx-nya itu berapa sih? Kalau hasil turunannya itu 70x pangkat 6, maka hasil turunannya berapa sih? Nah, kalau teman-teman lihat, pasti yang akan terhitung adalah hanya 10x pangkat 7-nya. Gitu kan ya? Dengan caranya gimana tuh? Caranya adalah 70 dibagi 6 tambah 1 x 6 tambah 1. Ya, atau kita dapat 10x pangkat 7. Padahal kalau kita lihat dari tipe soal yang kedua tadi,
yang hasilnya 70x pangkat 6, itu ada minus 100-nya. Nah, inilah yang akan dibahas di sini. Nanti akan kita bahas di sini. Kenapa ada seperti itu? Kita akan mulai dari jadi itu yang disebut dengan anti turunan ya. Anti turunan itu artinya kita balik. Jadi kalau turunannya udah dapat, jadi fungsi awalnya itu apa gitu ya. Jadi antinya. Oke. Sekarang kita akan mulai teorema yang pertama dahulu. Teorema yang pertama itu dikatakan bahwa kalau kita punya sebuah fungsi x pangkat r, kalau kita integralkan, nah anti turunan itu kita sebut dengan integral gitu ya. Nah, kalau kita integralkan, simbol integral itu seperti apa ya, huruf bukan huruf sih, ya lengkung begitu ya. Jadi kalau di situ kita lihat teorema yang kedua 2.1, kalau kita punya integral x pangkat r terhadap dx, maka itu sama dengan 1 per pangkatnya r ditambah 1, terus x pangkatnya ditambah 1, plus c. Nah, ada plus c. Apa ini c? C ini adalah yang kita sebut dengan konstanta. Ini disebut integral tak tentu karena kita tidak sampai mencari nilai c-nya itu berapa. Dan di sini tidak ada batas bawah, tidak ada batas atasnya. Jadi tidak ada batas bawah, tidak ada batas atasnya. Oke, ini disebut dengan integral tak tentu. Nah, kenapa sih harus muncul C? Karena seperti kata saya tadi, kalau kita punya awalnya, misalnya fungsinya adalah 10x pangkat 7 min 100. Maka turunannya itu sendiri ada 70x pangkat 6. Kalau kita punya juga nih 10x pangkat 7 plus 1000. Jangan 1000 deh. 1009 misalnya. Turunannya juga tetap sama. Yaitu 70x pangkat 6. Nah, C ini dituliskan karena kita nggak tahu konstanta yang di belakangnya ini berapa. Ya, tergantung. Karena ini tidak tentu, jadi C yang dimaksud sini tidak tentu, tergantung ketentuannya berapa. Kalau nggak ada ketentuannya, udah C saja. Di mana C itu adalah konstanta. Kurang lebih seperti itu ya. Ini dari teorema yang 2.1. Jadi kita akan mulai dulu dari teorema 2.1. Bentuk-bentuk soalnya. Ini saya mengulang dari benar dasar dulu ya. Jadi kalau saya punya tadi integral x pangkat r dx, maka akan menjadi 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1 plus c. Oke, contoh. Kalau saya punya misalnya integral dari x pangkat 5 dx pangkat 5 dx. Mana gimana? Seperti definisi saja. Seperti teorema tadi, yaitu 1 per 5 tambah 1 x 5 tambah 1 plus c. Maka kita dapat 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Maaf ya Apakah Kak bisa Andreas, mau dipahami? nanya. Boleh, silakan. Itu modul 2-nya beda sama buku yang ini ya? Sama yang saya kok modul 2 isinya nggak kayak begitu ya Kak? Isinya kayak gimana? Edor. Kalkulus 2 ya? Iya. Babnya apa di situ? Di sini bab integral tentu sih, cuman itu tadi teoremanya saya cari-cari kok di sini nggak ada. Apa saya yang salah baca? Apa bukunya beda? Apa gimana? Oh, edisi ke berapa ya kakak? Edisi terbaru kan? Iya. Oh, oke. Saya pakai edisi yang pertama dari pustaka nih teman-teman. Bedanya apa ya kalau boleh tahu? Bedanya di situ apanya ya? Kalau teoremanya nggak ada kah? Sama, cuman bedanya ini ada di modul 1 gitu. Oh, malah modul 1 ini ya? Iya. Modul 2 tentang apa?
notasi sigma. Kalau yang arrow itu kalkulus 2 edisi 1, modul 1-nya integral tak tentu, modul 2-nya integral tentu. Oh, oke, oke, oke. Saya ngambil kalkulus mana ya? Iya Kak, dari tadi aku ngerasa bingung jadi cari-cari nggak ketemu. Baiklah. Ya udah berarti ini modul 1 pas ya, pas lah ya kalau Nggak modul mau 1 ya. Nggak apa-apa sih, cuman tadi apa aku yang salah halaman gitu doang. Iya, Oh, Kak. baiklah. Nggak Baiklah. Baiklah. Bentar saya cross check. Oh, oke, oke. Oke. Saya cross check dulu ya. Oh, masih dasarnya ya. Oke, nggak apa. Sama intinya ya. Saya lanjutin aja dulu ya. Nanti Iya, saya lanjut aja nggak apa-apa. iya, saya tambahkan. Berarti ini masih modul 1 malahan ya. Oke, baik. Saya nanti revisi ini modul 1. Oke. Tapi teoremanya kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama ini adalah kalau teman-teman berarti di situ saya coba cross check tuh. Ini ya halaman 1.3 teorema 1.1 ya. Ya benar. Ada bagian poin 4. Benar nggak? Iya. Iya. Oke. Baiklah. Iya. Oke, baik. Iya, itu aja ya. Jadi teman-teman lihat ini anggap aja berarti modul 1 berarti ya. Berarti urutannya pas nih. Oke, saya lanjutkan aja. Oke, jadi yang ini sesuai dengan modul yang pertama. Kalau teman-teman, saya ganti deh judulnya biar nggak terkecoh nih. Modul 1, kalkulus 2, itu masih tentang integral tak tentu gitu ya. Sekarang kalau saya punya soal seperti ini nih. Integral akar X pangkat akar 2 dari X pangkat 3 dx. Ada yang punya ide gimana cara menyelesaikannya? Kalau bentuknya seperti ini. Akar-akar. Ini masih biasa loh ya. Masih yang sederhana dulu nih. Masih menggunakan teorema ini nih. Ada yang punya X-nya ide? jadi X pangkat 3/2, Pak? Betul. X-nya dibuat jadi pangkat 3/2. Kenapa bisa begitu? Masih ingat bilangan eksponen ya, bilangan perpangkatan ya. Kalau kita punya A pangkat M per N, itu artinya akar N dari A pangkat M. Ya, jadi kalau kita punya bilangan perpangkatan, itu bisa kita buat jadi bilangan akar, bisa kita ubah menjadi bilangan perpangkatan. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti ini kan integral X pangkat 3/2 dx. Ya sudah, langsung turunkan menggunakan teoremanya. 1/3/2 ditambah 1 X pangkat 3/2 ditambah 1 plus C. Udah tinggal diselesaikan. 1 dibagi 3/2 tambah 1, 5/2 ya. Ya. X pangkat 5/2. Oke, plus 1 dibagi 5/2 tinggal dibalik saja. Berarti 2/5. Iya, X pangkat 5/2 plus C. Kalau dalam bentuk diubah dalam bentuk akar, tergantung kalau esai biasanya seperti ini boleh, tapi kalau ada pilihan gandanya boleh juga dibuat jadi 2/5 akar 2 dari X pangkat 5 plus C. Atau kalau kita sederhanakan 2/5 ini bisa jadi apa nih? X kuadrat akar X, bener nggak? Plus C. Selesai. Ada yang mau nanya dulu nggak kenapa akar X pangkat 5 jadi X kuadrat? Ya Jadi itu aku pengen nanya. oh ini X ya, sorry. X akar X. Kenapa bisa begitu? Karena akar X pangkat 5 itu kan sama aja dengan apa? Akar X pangkat 4 dikali X. Gitu kan ya? Iya. Oh iya. Akar X pangkat 4 itu kan berapa? X kuadrat kan ya? X kuadrat. Sisanya akar X. Nah, makanya tadi di sini saya tulisnya adalah X kuadrat
akar X. Dari sini ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Paham ya untuk dari teorema ini ya? Oke, saya sambil lihat di modul ini. Oke, itu sudah. Oke, saya akan coba kasih contoh lain lagi. Oke, saya hapus dulu yang tadi. Oke, sekarang contoh ketiga. Kalau saya punya soalnya adalah integral akar 5 dari X pangkat 3 dx. Nah, ini ada di modul 1.4, tapi jangan lihat dulu tuh. Gimana caranya? Kak. Boleh. Jadinya integral diubah jadi dulu apa dulu nih? X 3/5. X pangkat 3/5. Terus dx. Habis itu? X pangkat 3/5 plus 1 per 3. X pangkat 3/5 plus 1. Gitu ya? ya Per atau 1/3/5 plus 1 Ya. juga. Plus C. Plus C. Gitu ya? Ya. Berarti dapatnya berapa tuh? 5/8 Betul. kali 8 pangkat 8/5. Pak X pangkat 8/5 plus C. plus Oke. C. Udah ingat ya, ini saya banyak review dulu nih. Ada yang mau tanya dulu nggak tentang perpangkatan yang biasa ini? Ini belum saya otak-atik, belum saya ubah-ubah nih. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau yang biasa ini bisa dibilang mudah. Oke, berarti yang ini saya langsung ke teorema 2.3 dulu ya. Ada beberapa nih. Jadi kalau ada konstanta bisa dipisahin. Terus habis itu kalau misalkan penjumlahan bisa dikerjain satu persatu dulu, nanti baru dijumlahin. Kalau pengurangan juga bisa dipecah, begitu ya. Contoh, kalau tadi kan itu X aja. Contoh keempat nih. Oke, bagaimana kalau misalkan integral 3x pangkat setengah dx. Nah, dari sifat tadi, sifat-sifat yang diberikan, ini bisa dibuat nih jadi 3 integral x pangkat setengah dx. Ya, 3-nya belum dikeluarin dulu. Kita cuma ngerjain x pangkat setengahnya. Boleh nggak? Boleh. Karena dari sifat yang ini. Teorema 2.3-nya. Oke. Konstanta bisa dipindah ke belakang. Oke, maka di sini kita punya 3. Terus di sini yang dalamnya aja nih kita integralkan yang x pangkat setengahnya 1 per setengah tambah 1 x pangkat setengah tambah 1 plus c. Kan gitu ya. Berarti sama dengan 3 dikali 1 per 3/2. Atau saya langsung aja ya. Jadi 2/3 ya. 2/3 x pangkat 3/2 plus c. Maka saya dapat di sini berapa tuh? 2x pangkat 3/2 plus, kan harusnya 3c, tapi karena c itu konstanta, saya tulis c aja. It's okay. Gitu. Karena mau 3c ditambah 4c, mau berapapun ini, kan karena dikali ini nih, tetap dia kan konstanta yang kita nggak tahu. Jadi tulis aja plus c, it's okay. Selesai untuk yang tentang ada sifat-sifatnya ini. Ada yang mau tanya dulu kah? Kayaknya aku tanya udah Kak, mulai ingat ya. Boleh, silakan. itu yang nomor 3 kalau dirubah menjadi bentuk akar, X-nya jadi berapa? Oke, kalau diubah jadi akar, berarti X jadi berapa? X pangkat 8/5. Berarti bisa diubah jadi apa?
5 Akar 5 dari X pangkat 8. Gitu ya. Ini bisa diubah jadi akar 8 itu bisa diubah jadi apa? Akar X pangkat 5 dikali X pangkat 3. Benar nggak? Iya. Karena kalau perkalian pangkatnya kan ditambah ya. Iya. Betul. Berarti di sini X pangkat 5 diakarin X. Terus sisanya adalah akar 5 dari X pangkat 3. Pangkat 3. Ya udah, sampai di sini saja. Itu sudah paling sederhana. Kalau dalam bentuk akar. Kalau yang nomor terakhir ini nih, X pangkat 3/2. Berarti bisa diubah jadi gimana? Akar 2 dari X pangkat 3. Gitu kan ya? Atau kalau saya buat akar 2 dari X kuadrat dikali X pangkat 1. Akar dari X kuadrat itu X, terus akar X. Nah, bisa diubah menjadi selesai untuk tipe ini. Ada yang mau nanya dulu sebelum saya masuk ke 1.5 mengenai aturan rantai integral tak tentu. Berarti yang nomor 4 itu jawabannya bisa diganti jadi 2X akar X plus C. Betul. 2X akar X plus C. Betul banget. Betul banget. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang rantai, aturan rantai. Nah, aturan rantai ini teorema 2.4. Jadi maksudnya aturan rantai itu, ini berhubungan dengan turunan. Makanya kenapa tadi saya ulas tentang turunan dulu. Karena teman-teman harus ingat tentang turunan dulu sebelum ke integral ini. Nah, di aturan rantai ini, biasanya adalah kasus-kasus di mana ada perkalian dua polinomial, gitu ya, perkalian dua polinomial, di mana salah satu polinomial dengan pangkat tertingginya itu ketika diintegralkan dalamnya itu sama dengan luarnya atau ada kaitannya dengan yang di luarnya. Oke, maksudnya gimana? Saya ada siapkan contoh. Nah, saya punya di sini integral X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 28 dikali 8X pangkat 7 plus 12. Nah, kalau teman-teman lihat ini, kan ini ya, kalau ngerjain pangkat 28-nya itu akan chaos banget. Kagak selesai satu lembar pun. Kayaknya satu buku juga nggak selesai. Pasti ada yang salah aja gitu kan ya. Maka aljabar itu membantu kita nih, yaitu ada nggak sih kaitannya yang ini, yang pangkat tertinggi ini, yang pangkat 28 sama yang di luarnya? Ada nggak kaitannya? Coba teman-teman cermati. X pangkat 8 tambah 12X sama 18X pangkat 7 tambah 12. Ada kaitannya? Ada, Kak. Apa itu kaitannya? Kalau yang Tidak. 8X pangkat 7 itu kan turunannya apa ya? Iya. Ini ada kaitannya tadi yang saya sudah pernah mention, turunannya gitu ya. Jadi ini kalau kita misalkan, ini saya misalkan U deh. Saya misalkan U itu X pangkat 8 plus 12X. Berarti kalau saya cari turunannya, DU per DX, turunannya apa tuh? 8X pangkat 7 plus 8X 12. pangkat 7 plus 12. 8X pangkat 7 plus 12. Kan gitu ya? Oke. Berarti boleh nggak kalau saya berarti DU sama dengan 8X pangkat 7 plus 12 dikali DX. Jadi DX-nya dikali ke sini. Boleh dong? Boleh. Boleh. Sekarang berarti bentuk yang di atas ini saya boleh ubah jadi DU dong? Boleh, Kak. Ya, berarti saya punya di sini integral X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 28 dikali 8X pangkat 7 plus 12 dx gitu ya. Yang integral
Yang ini tadi kita misalin U. Kan ya, berarti U pangkat 28. Yang ini kita ganti dengan D. Nah, D. kalau sudah seperti ini sudah menggunakan teorema yang pertama tadi. Berarti gimana tuh? 1/28 tambah 1. U pangkat 28 tambah 1 plus C. Berarti 1/29 U pangkat 29 plus D. Sudah selesai sampai di sini? Apakah jawabannya ini? Belum. Harus diapakan dulu? U-nya harus diganti X pangkat 8 plus 12X. Betul. Pemisalan ini itu kan hanya untuk mempermudah kita. Maka kita harus kembalikan lagi. Karena yang ditanya bukan U, tapi X-nya. Berarti 1/29 dikali X pangkat 8 per 12X pangkat 29 plus C. Selesai. Gitu. Ada pertanyaan dulu, Kak? Semoga bisa dipahami ya. Ulangi. Gimana? Ulangi. Yang bagian mana nih? Dari 1/29 U pangkat 29 plus C. Oke, kalau yang dari awal bisa pemisalannya? Kalau dari pemisalannya bisakah? Masih modul 1, Kak Hesti. Coba dari pemisalannya, Kak. Boleh ya, saya ulangi dari pemisalan lagi ya. Saya hapus lagi nih. Oke, teman-teman yang baru join, ini masuk ke aturan rantai nih. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman harus jeli nih. Kira-kira apa sih kaitannya atau apa sih hubungannya gitu ya. Yang pertama di sini yang kita punya soal adalah integral dari X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 28. Itu gede banget, jangan dicari gitu ya. Terus dikali dengan 8X pangkat 7 ditambah 12 DX. Gimana cara mengerjakannya? Teman-teman lihat di sini. Ada nggak sih kaitannya yang pangkat tertinggi dengan yang pangkat paling kecil? Ada. Nah, ada, yaitu apa? Turunannya. Makanya tadi saya selalu katakan clue-nya adalah ada kaitannya dengan turunannya. Nah, maka teman-teman di sini kita misalkan yang pangkat besar. Di sini kan yang menjadi penghalang adalah yang pangkat 28 nih. Ya kali kita ngitung pangkat 28-nya. Maka yang kita misalkan adalah yang susah untuk diintegralkan. Gitu ya. Yang susah diintegralkan yang adalah yang pangkat 28. Jadi yang pangkat 28 ini kita misalkan. Misal, yaitu X pangkat 8 plus 12X itu misalkan suatu variabel. Misalnya A boleh, U boleh, apapun boleh. Saya misalkan U ya. U sama dengan X pangkat 8 plus 12X. Nah, jadi saya sudah misalkan tuh yang X pangkat 8 plus 12X itu sebagai U. Saya mau tanya dulu nih, turunan U-nya berarti apa? Kalau turunan U kan berarti DU per DX ya. Turunannya apa? 8X pangkat 7. Betul. Plus tambah 12. Boleh nggak kalau ini karena ini DU per DX, DX-nya saya boleh kalikan nggak jadi DU sama dengan 8X pangkat 7 plus 12 dikali DX. Boleh. Boleh nggak? Boleh dong gitu ya. Setelah itu kan sebenarnya bentuk dari ini nih. Ya, yang saya kotak ini. Oh, jangan sampai kotak. Saya stabilo ini. Nah, itu kan sebenarnya bentuk dari ini nih. Sama dong ya, tuh. Artinya yang 8X pangkat 7 plus 12 DX saya bisa ganti nanti dengan DU. Nah, disinilah saya ubah. Berarti integral. Tadi yang ini X pangkat 8 plus 12X sudah kita misalkan jadi U. Berarti U pangkat 28. Yang hijau-hijau ini udah saya ganti dengan DU. Nah, oke. Ini kan berarti sebenarnya sama aja bentuknya kayak apa? Integral X pangkat 28 DX. Kan gitu ya? Bentuk yang tadi pertama banget. Ya. Oke, maka penyelesaiannya gimana? Berarti tinggal 1 per pangkatnya ditambah 1, U pangkatnya ditambah 1 plus C. Maka kita dapat di sini 1/29 U pangkat 29
plus C. Ini belum jawaban akhirnya karena masih dalam variabel U, masih pemisalannya yang sesungguhnya harus dikembalikan. Berarti 1/29 punya kita ganti dengan X pangkat 8 plus 12X pangkat 29 plus C. Selesai. Silakan kalau ada yang mau nanya, dipahami dulu sampai jelas. Nanti kita akan latihan soal-soal. Kak, itu apa udah hasil akhir? Apa 1/29-nya harus dikaliin itu yang Tidak U-nya perlu tadi? dikalikan ke dalam, karena itu sudah hasil akhirnya ya. Oke. Iya. Biasanya sih kalau pilihan ganda, kan kalau dulu kan ujiannya pilihan ganda ya. Nah, itu biasanya pilihan gandanya berbentuk seperti ini. Kalaupun esai, seperti ini juga dibenarkan. Gitu. Itu selesai. Ini sebenarnya target materi hari ini sampai di sini. Sisanya kita akan latihan-latihan nih. Tapi sepertinya saya salah ambil latihan. Nggak apa-apa, saya coba ambil latihan dari modul ya. Oke. Teman-teman dari yang modul dikasih, itu kan ada latihan di halaman 1.8 ya. Ada 8 soal. Oke, kita bahas itu aja ya. Kita bahas itu, sama nanti kalau ada tes formatif, ada yang mau ditanyakan, boleh juga. Boleh nanya dulu nggak, Kak? Boleh banget, silakan. Saya masih rancu ini. belum fokus kayaknya nih. Ini di sini kan ada, aduh ketutup nih screen layarnya. Oh iya, oke. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Nah, yang ini kan yang U pangkat 28 DU ini, saya mikir DU-nya kemana ini ya? Nah. DU yang mana? Ini ya? Yang itu ya. Oke. Nah, soalnya kan di situ 8X pangkat 7 plus 12-nya kan DU. Oke. Jadi saya rancu di situ. Siap. Saya jelasin ulang. Jadi teman-teman, saya mau menjelaskan lagi dari awal nih ya. Integral itu simbolnya adalah integral gitu ya. Terus fungsinya apa gitu ya, misalnya fx. Terus di sini terhadap dx. Nah, ini satu kesatuan simbol integral. Di mana fx itu adalah fungsinya, bentuknya entah polinomial, entah apapun itu. Dx itu artinya dia diintegralkan terhadap variabel x. Ya, dx itu artinya berarti dia diintegralkan terhadap variabel x. Contoh, kembali lagi dari definisi tadi ya. Jadi kalau saya punyanya seperti ini misalnya. Definisi dari integral sendiri kan kalau saya punya integral a x pangkat n dx gitu ya. Hasil integralnya itu apa? Berarti a, saya izin mute ya. Oke, saya izin mute semua dulu ya. Nanti kalau ada mau nanya unmute aja. Oke, berarti di sini a per pangkatnya ditambah 1, n plus 1. X pangkatnya ditambah 1 plus C. Dx-nya kemana? Dx itu cuma sebagai simbol bahwa si fx fungsi ini, gitu ya, fungsi ini diintegralkan terhadap variabel x-nya. Gitu ya. Jadi ini dari definisinya dulu nih. Kenapa bisa begini? Sebelum ke sini saya akan mengulang lagi nih. Keturunan dulu, keturunan ya. Nggak apa-apa, saya jelasin ulang. Keturunan. Kalau kita punya misalnya fx sama dengan 3x kuadrat. Maka turunannya apa? 6x. 6x. Kalau saya punya lagi fx sama dengan 3x kuadrat plus 100. Turunannya apa? 6x. 6x juga. Sekarang kalau saya punya lagi fx sama dengan 3x kuadrat min 77,98. Turunannya apa? 6x. 6x. Nah, ini turunan nih. Integral itu disebut dengan antiturunan.
Nah, kalau integral tuh kayak gini. Sekarang sudah dikasih tahu nih. Hasil turunannya itu 6x. Fungsi awalnya apa sih gitu ya, atau anti integralnya apa sih? Berarti kan caranya gimana kalau dari definisi? Berarti 6 per, kan ini x pangkat 1 nih, 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Kan gitu ya. 6 dibagi 2, 3x pangkat 2. Emang hanya 3x pangkat 2 saja yang hasil integralnya 6x itu emang hanya 3x pangkat 2 saja? Kan enggak gitu ya. Bisa jadi plus 100. Bisa jadi minus 77,98. Atau angka berapapun yang bentuknya adalah konstanta. Maka dari itu, dari definisinya ditambahin plus C. Gitu ya. Jadi hasil integralnya dikasih plus C. Kenapa? C itu adalah konstanta yang kita nggak tahu. Kan namanya aja integral tak tentu. Jadi C-nya ini belum ditentukan berapa nilainya. Gitu ya. Nah, asal-usulnya dari situ. Sehingga dx ini ya, dx yang ada di sini, kenapa di hasilnya hilang? Iya, karena itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia diintegralkan terhadap variabel x. Begitu juga yang di sini. Integral U pangkat 28 du. Du-nya kemana yang di sebelah kanannya? Ini hanya untuk menunjukkan bahwa si U pangkat 28 ini kalau diintegralkan terhadap variabel U, gitu ya, terhadap variabel U, maka jadinya apa? Ya jadinya adalah 1 per 28 tambah 1, U pangkat 28 tambah 1 plus C yang tadi dari definisi. Jadi dx, du itu bukan hilang begitu saja, tapi memang itu menunjukkan bahwa satu kesatuan dari integralnya, simbol integralnya. Begitu. Bisa dipahami kah? Iya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ya, semoga bisa dipahami ya pemahaman saya, penjelasan saya. Kalau nggak ada, saya akan saya tandain aja ini di. Oke, bentar ya, kita bahas soal yang latihan aja yang ada di modul. Oke, kita buka modul halaman 1.8 ya. 1.8 yang latihan. Kita bahas satu persatu. Yang nomor 1 dulu. Oke, kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Integral 3 dikurang 2x plus x kuadrat terhadap dx. Oke, yuk. Ada yang boleh bantu gimana? Yang 3 dulu, integral 3 berapa sih? 3x. 3x. Minus, berarti itu? X pangkat 2. X pangkat 2. Saya coba pelan-pelan ya. Oke. Kalau 3 itu kan konstanta. Kalau diintegralkan tambahin X saja langsung. Oke. Yang kedua. 2. Ini saya pelan-pelan ya. Per. Kan ini sebenarnya X pangkat 1. 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Ditambah yang X kuadrat 1 per pangkatnya 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Tinggal tambahin yang terakhir C. Udah kita selesaikan. 3X
Min 2 dibagi 2, 1. Berarti X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 plus C. Ini hasilnya. Untuk nomor 1. Sama ya dengan kunci jawaban yang diberikan, yaitu 3X min X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 plus C. Oke, saya sambil tulis nomor 2, teman-teman boleh pahami. Kalau ada yang mau nanya juga silakan. Nah, kalau tipe yang kedua ini, X-nya di bawah. Nggak usah khawatir, ingat eksponensial. Kalau kita punya M pangkat minus 1 misalnya, berarti itu artinya 1/M. Kalau kita punya M pangkat minus N, berarti artinya 1/M pangkat N. Kalau kebalikannya, 2/X pangkat 3. Kalau kita buat perpangkatan jadinya 2X pangkat minus 3. Tinggal tambahin minus aja gitu ya kalau kita ubah. Berarti di sini kita tinggal ubah dulu nih. Integral 2X pangkat minus 3 dikurang 3X pangkat minus 2 plus 5 dx. Kenapa sih Kak harus diubah menjadi X pangkat? Ya biar mudah untuk mengintegralkannya. Intinya gitu ya, mempermudah untuk mengintegralkannya. Yuk bantu. Berarti di sini 2/-3 tambah 1 ya. Pangkatnya kan min 3. X min 3 tambah 1. Dikurang 3/-2 tambah 1. X min 2 tambah 1. Plus kalau konstanta tinggal tambahin X saja. Plus C. Maka kita punya di sini min setengah X pangkat min 2, benar nggak tuh? 2 dibagi, oh salah. Salah itu. Iya, bentar. 2 dibagi min 3 tambah 1 berapa? Min 2 ya, 2 dibagi 2. Berarti minus ya. Minus X pangkat minus 2 gitu ya. Ya. Betul. Terus 3 dibagi minus 2 tambah 1. Berarti plus 3, benar nggak? 3/-1. 3/-1 kan min 3. Min ketemu min jadi plus, benar nggak? Oh iya. Ya? Salah soal deh Kak. Itu yang salah itu harusnya plus ya. Soalnya salah harusnya 2/X pangkat 3 ditambah itu bukan dikurang. Oh, soal yang di ininya ya? Iya. Tambah semua. Oh, oke. Ini saya tambah ya. Oke. Berarti ini jadinya minus ya. Oke. Minus 1. Gini ya. Plus 5X plus C. Berarti kita punya, kalau pangkatnya minus tinggal dibuat di bawah. Jadi minus 1/X kuadrat min 3/X plus 5X plus C. Oke. Ada pertanyaan dulu kah? Sama ya dengan kuncinya ya? Sama. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Oke, soal ketiga. Kalau saya salah tulis soal, kasih tahu ya. Integral X kuadrat akar X pangkat 3 kurang 1 dx. Nah, saya mau tanya ke teman-teman nih. Ini bisa langsung dikerjakan kah? Atau ini tipe yang kayak gimana nih? Misalin dulu, Kak. Iya. Siapa yang dimisalkan? X pangkat 3 min 1-nya. Iya. Jadi kita misalkan X pangkat 3 minus 1 itu misalnya sebagai U. Terserah ya, mau A juga boleh. A deh, boleh A. A sama dengan X pangkat 3 minus 1. Berarti DA per DX-nya berapa?
3X. X pangkat 2. 3X kuadrat. Kan gitu ya. Oke. Berarti kalau saya ubah dx itu berarti sama dengan apa? dA per 3X kuadrat. Benar nggak? Iya. Oke, berarti saya ubah dong, bisa ubah dong. Integral, ini saya tuker aja dulu nih ya. Akar X pangkat 3 minus 1 dikali X kuadrat dx. Oke, jadi saya ingat X pangkat 3 minus 1 saya udah misalkan A. Berarti jadi integral akar A, atau akar A itu berarti A pangkat setengah. Benar nggak? Benar. Ya, akar A itu kan sama dengan A pangkat setengah. Oke. Terus di situ X kuadrat, dx saya ganti dengan dA per 3X kuadrat. Oke, ini boleh saya bagi dong ya. Habis dibagi ya. Berarti sisanya adalah integral 1/3 A pangkat setengah dA. Betul nggak? Udah deh, tinggal diselesaikan lagi. Berarti 1/3 per setengah ditambah 1 A pangkat setengah ditambah 1 plus C. Maka dapat 1/3 dibagi setengah tambah 1 berapa? 3/2. 2A pangkat 3/2 plus C. 1/3 dibagi 3/2 berapa? 2/9. Iya, 1/3 dikali 2/3. Gini ya. 2/9. 2/9 A pangkat 3/2 plus C. Sudah selesai sampai sini? Belum. Berarti harus digimanain? A-nya diganti X pangkat 3 minus 1. Betul, berarti 2/9. Kalau dibuat akar gimana tuh berarti? Akar 2 dari X pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 gini ya, plus C. Atau kalau saya sederhanakan 2/9 X pangkat 3 min 1 akar X pangkat 3 min 1 plus C. Betul nggak? Ada kesulitan kenapa bisa begitu nggak? Ada, Kak. Yang mana? Ya, kalau di situ kan dimintanya perpangkatan aja, ya udah dari sini juga boleh aja langsung. Ganti doang ya yang di modul mah. Iya, 2/9 langsung X pangkat 3 min 1 pangkat 3/2 plus C. Udah, kalau sama kayak di modul. Tapi kalau pilihan ganda biasanya senangnya sih bentuknya kayak gini nih. Yang terakhir. Kenapa bisa yang terakhir itu sih, Kak? Dari mana sih? Gitu ya. Nih, saya kasih coret-coretannya. Ini saya kasih coret-coretan di pojok-pojok ya. Kalau akar X pangkat 3 min 1 pangkat 3 itu kan bisa diubah menjadi akar X pangkat 3 min 1 kuadrat dikali X pangkat 3 min 1 pangkat 1. Nah, yang kuadrat kita keluarin. X pangkat 3 min 1 akar X3 kurang 1. Dari situ asal usulnya. Oke, sampai nomor 3 ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 4. Iya, boleh. Itu yang coret-coretnya bisa diulang nggak? Yang mana? Itu yang ujung yang barusan. Oh, yang barusan boleh. Jadi kenapa sih bisa dapat X pangkat 3 kurang 1 dikali akar X pangkat 3 minus 1 gitu ya. Jadi dari sini nih. Saya hapus ya. Oke, itu kan berarti saya punya adalah akar X pangkat 3 min 1 pangkat 3 gitu ya. Itu kan bisa kita ubah jadi apa? Akar X pangkat 3 minus 1 kuadrat dikali X pangkat 3 minus 1 pangkat 1. Anggap aja X pangkat 3 minus 1 itu A. A pangkat 3 itu kan sama aja dengan apa? A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Gitu kan ya? Kalau ini kita misalin A, berarti kan kalau akar A kuadrat kali A. Kan hasilnya adalah A akar A.
ini diakarin hasilnya A. Ini tetap akar A. Kan gitu ya. Berarti di sini adalah yang akar X pangkat 3 minus 1 kuadrat, kita keluarin aja. X pangkat 3 minus 1 akar X pangkat 3 minus 1. Selesai. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut nomor 4? Oke, kita nomor 4. Kita sampai nomor 8 aja ya pembahasannya. Atau kalau dari latihan formatif ada yang mau dibahas, boleh juga ya. Sebutin nomornya kalau ada yang kesulitan. Oke. Nomor 4. Oke, soalnya adalah integral dari T per akar 3T kuadrat plus 1 dt. Oke. Kira-kira pakai trik yang mana nih ya? Ada kaitannya nggak sih yang di dalam sama yang di luar? Oke, pasti ada kaitannya ya. Yang menjadi sulit ini adalah si akarnya itu. Kalau ngintegralin susah gitu ya. Jadi kita misalin aja. Kita misalkan itu sebagai misalnya apa lagi ya? Huruf M deh. M sama dengan 3T kuadrat plus 1. Maka turunannya dm per dt-nya. Ya, kalau dm per dt-nya berarti sama dengan turunannya berapa tuh? 3T kuadrat plus 1. 6T. 6T. Oke, berarti kalau saya mau tanya, berarti dt itu sama dengan apa? dm per 6T. Betul nggak? Iya. Kita masukin ke soalnya aja. Berarti integral. Oh, saya pakai warna lain. Kak Andreas, Iya. itu soalnya plus apa minus ya, di modul minus deh kayaknya. Enggak. Bener kok plus. Iya, Bener. iya plus. Ya, oke. Iya. Plus Maaf, Kak. ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Berarti di situ integral T per akar U. Gitu kan ya. Akar M. Gitu kan ya. Terus dt-nya diganti dengan dm per 6T. Nah, udah. T-nya habis dibagi. Maka sisanya apa tuh? Integral 1 per akar M. 1 per 6. M-nya pangkat minus setengah. Benar nggak? Oh iya. Bener. dm. Oke, kalau sudah seperti ini berarti 1 per 6 dibagi min setengah ditambah 1, M pangkat min setengah ditambah 1 plus D. Udah, diselesaikan aja. Berarti 1 per 6 per min setengah tambah 1, setengah berarti ya. M pangkat setengah plus C. Setengah dibagi, 1 per 6 dibagi setengah. 1/3. Ya, caranya dari mana nih? 1 per 6 dibagi setengah. Kalau pembagian kan berarti dikali ya. Berarti 1 per 6 dikali 2 per 1. Berarti ini hasilnya 2 per 6. 2 per 6 kita sederhanakan 1/3. Berarti di sini 1 per 3 M pangkat setengah plus C. Sudah selesai sampai sini? Belum. Berarti harus diubah jadi apa? M-nya harus diubah. Iya, M-nya kita kembalikan. 3T kuadrat plus 1 pangkat setengah plus C. Oke, sampai di sini kan bentuknya. Oh, di situ harus dalam bentuk akar ya. Udah dikembalikan. Jadi 1/3 akar 3T kuadrat plus 1 plus C. Selesai. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai soal keempat. Iya, nanti ini berarti iya benar-benar.
ketemunya integral terus ya. Ini kayaknya judulnya bukan kalkulus 2. Mata kuliah integral. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita next ke soal nomor 5 nih. Kalau ada yang mau mencerna dulu juga boleh. Oke, kalau nggak ada, kita masuk nomor 5. Oke. Kalau ada yang mau dibahas khusus, saya kasih tahu ya. Misalnya nomor ini kayaknya nih, bahas dong boleh. Infoin aja. Nomor 5. Nomor 5 itu soalnya adalah integral Y plus 3 per 3 min Y pangkat 2/3 dy. Oke, kalau ini ada yang kesulitan kah? Kalau ada yang kesulitan, gimana? Kesulitannya di mana? Oke, kita misalkan ya. Pakai lagi. Misalkan yang menjadi sulit itu kan yang pangkat 2/3 nih. Jadi kita misalkan U itu 3 min Y. Oke. Berarti kalau kita misalkan U itu 3 min Y, berarti jadinya kan itu yang bawah udah dapat tuh. Atau DU per DY-nya berarti dapatnya min 1. Kan itu ya. Oke. Setelah itu, apa yang jadi kendala sih yang di situ? Ada yang bisa bantu? Gimana? Ada yang punya ide? Y-nya Kak, ini sama dengan 3/U, biar Y-nya bisa dirubah. Itu enggak sih? Oke. Sebenarnya teman-teman kalau bentuknya seperti itu, boleh nggak sih saya ubah jadi kayak gini? Y per 3 min Y pangkat 2/3 ditambah 3 per 3 min Y pangkat 2/3 dy. Boleh nggak saya ubah kayak gini? Boleh kan? Boleh ya. Karena kan pembilangnya itu penjumlahan. Boleh saya pecah dong ya? Oke, terus setelah itu gimana tuh? Ayo, gimana? Ada yang punya ide? Kita boleh masukkan aja pemisalannya langsung juga boleh. Kita punya berarti, ini pemisalannya, dari pemisalannya, kalau U sama dengan 3 min Y, berarti Y itu sama dengan 3 min U. Nah, nanti boleh juga dimasukkan ke situ. Berarti kita punya integral. Oke. Y-nya boleh diganti 3 min U per yang bawah U pangkat 2/3 ditambah 3 per U pangkat 2/3 dy per du. dy-nya diubah jadi apa nih? DU dibagi min 1. Iya, du dibagi min 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti gimana nih? 3 min U per U pangkat 2 min 3. Bisa mengerjakannya, kalau nggak bisa dipecah lagi boleh. Jadinya, ini kan min 1, min 1-nya saya taruh depan aja ya. Berarti min integral, gitu kan? Di situ 3 per U pangkat 2/3 dikurang U per U pangkat 2/3 ditambah
3 per U pangkat 2/3 DU. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Boleh. Iya, ya udah tinggal diselesaikan aja. Berarti minus, ini saya kasih kolom kurang awal nih, biar ngerjain minus yang terakhir. Ini kan 3 U pangkat minus 2/3, gitu kan ya? Dikurang, biar nggak bingung. U pangkat 1, ini kan U pangkat 1 nih. U pangkat 1 dikurang 2/3. 1/3. 1/3. Oke, ditambah 3 U pangkat minus 2/3. Gitu kan ya? Ya. DU. Oh, ini lupa integralnya nih. Ada yang sama tuh yang bisa kita satuin aja. Yang mana tuh? Ini sama nggak sih? Sama. Pangkatnya sama tuh, ya kan? Berarti boleh dong saya jadiin satu aja. Biar nanti integralnya nggak kebanyakan. Berarti minus integral 3 sama 3 berarti 6 ya. 6U pangkat min 2/3 min U pangkat 1/3 DU. Yuk, integralkan. Berarti minus integralnya 6 per min 2/3. Saya langsung aja boleh nggak? Boleh. Paham ya? 6 dibagi 1 ditambah 2/3. Berarti berapa tuh? 6 dibagi 1/3. 2. 6 dibagi 1/3. Salah. 18 bukan sih? 18, betul. 18 U pangkat 1/3, gitu ya. Yang satunya lagi. Minus, berapa tuh? 1 dibagi 4/3. 1 dibagi 1 tambah 1/3. Ini saya tulis coret-coretannya nih. Yang ini kan 1 per 1 ditambah. Oh, jadi 3/4 kali ya? Iya, 4/3 kalau dibagi jadi 3/4 gitu ya? Ya. Iya, jadi di sini adalah 3/4. U pangkat 4/3. Oke. Plus C. Kan gitu ya? Maka hasilnya adalah minus 18. U-nya langsung saya kembalikan aja. 3 min Y pangkat 1/3 dikurang plus 3/4. 3 min Y pangkat 1/4/3 plus C. Kenapa itu kunci jawabannya 4/3 bukan 3/4? Ya itu salah sih. Typo aja mungkin. Kebalik aja kunci jawabannya. Tapi yang benar ini. Gitu. Nanti teman-teman biasanya kalau pas di tuton itu dikasih tuh halaman berapa aja yang salah. Terus yang benar kayak gimana. Biasanya dulu sih saya dikasih begitu kalau nggak salah. Saya tulisin caranya ya biar nggak bingung ya. Dapatnya dari mana. Ada yang mau nanya dulu untuk soal nomor 5? Sebenarnya banyak cara ya teman-teman. Silakan cari trik yang menurut teman-teman itu mudah. Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan nomor selanjutnya lagi ya. Nanti semoga kalau teman-teman masih belum paham bisa ngulang video ini berkali-kali. Rekamannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah integral 5x kuadrat plus 1. Ini kayak gampang banget nih. 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 6 dx. Benar nggak soal saya?
Oke. Sama ya, ini yang kita misalkan ya. Langsung aja. Kita misalkan ini U. 5X pangkat 3 plus 3X min 8. Berarti turunannya DU per DX-nya 15X kuadrat plus 3. Gitu kan ya? Betul. Berarti kalau saya punya di sini adalah DX sama dengan DU per 15X kuadrat plus 3. Biar bentuknya mirip-mirip sama kayak yang di soal, saya ubah jadi 5X kuadrat plus 1. Berarti di sini harus dikali 3 depannya. Di atasnya DU. Bener nggak? Biar memunculkan angka. Benar. Iya. Sudah langsung. Berarti integral 5X kuadrat plus 1. Itu sudah kita misalkan U. Berarti U pangkat 6. DX-nya diganti dengan DU per 3 dikali 5X kuadrat plus 1. Ini sudah habis dibagi, gitu ya. Bukan dicoret, tapi habis dibagi. Maka integral 1/3 U pangkat 6 DU. Maka dapat 1/3 per 6 tambah 1 U pangkat 7 plus C. Berapa tuh? 1/21. 5X pangkat 3 plus 3X min 8 pangkat 7 plus C. Bener nggak? Sama, ada yang mau nanyakan dulu? Sama dengan kunci tuh. Ada pertanyaan dulu? Kak, Iya. itu kalau yang 15X pangkat 2 ditambah 3, nggak disederhanain, kayak yang di sampingnya nggak apa-apa. Yang ini ke sini gitu ya? Iya. Kalau nggak disederhanakan nanti nggak bisa habis dibagi ini. Oh. Iya. Jadi harus. Ini kan sebenarnya pasti ada kemiripan. Makanya tadi kata saya pasti yang di luar sama yang di dalam itu ada mirip-mirip. Oh, berapa kalinya atau apa itu bisa difaktorkan. Gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kunci di integral adalah harus banyak latihan, harus biar terbiasa tipe-tipe soalnya. Itu sih yang saya lakukan dulu waktu SMA untuk memahaminya kayak gitu. Oke. Nomor 7 ya. Ah, ini mah cepat selesai nih. Nomor 7. Nomor 7, integral S per akar S plus 3 DS. Oke. Berarti sama nih, kita misalkan ya, pakai pemisalan ya. U sama dengan S plus 3. Berarti DU per DS-nya sama dengan 1, maka DU sama dengan DS. Berarti di sini kalau ditanya S itu sama dengan apa sih? U min 3 ya. Udah. Ya. Integral. Berarti integral U min 3 per akar U gitu ya. Atau U pangkat setengah sebutnya. DS diganti dengan DU. Nah, maka di sini kita punya integral U pangkat berapa nih? U pangkat setengah bukan sih? Betul. Ini boleh dipecah jadi U per U pangkat setengah dikurang 3 per U pangkat setengah DU. Kan boleh diubah gitu ya. Berarti jadi integral U pangkat 1 dikurang setengah dikurang 3 U pangkat min setengah DU. Kan gitu ya. Integral U pangkat minus setengah min 3 U pangkat minus setengah DU. Sudah sama kan itu U pangkat minus setengah, U pangkat minus setengah? Iya. Iya, kalau sudah sama berarti sorry, ini ya. 1 dikurang setengah itu setengah. Kayaknya setengah bukan min. Iya, ini setengah. Berarti kita udah langsung selesaikan aja. Berarti 1 per 1 tambah setengah. Langsung berapa tuh?
3/2. Oh Iya, iya. kalau dibalik kan jadi 2/3 ya. Iya, iya. U pangkat 3/2 minus berapa tuh? 6 ya? Iya, 6 benar. 6 U pangkat Setengah. setengah. Terus plus C, gitu kan ya? Berarti dapatnya berapa tuh? Kalau kita ganti akarnya. 2/3 S plus 3 pangkat 3/2 dikurang 6 S plus 3 pangkat setengah plus C. Oke. Jawabannya diminta sampai mana tuh? Sampai sini ya? Oke. Sama udahan. Ada mau nanya dulu nggak nomor 7? Sebelum ke nomor terakhir nih. Kalau saya kecepatan ngomong aja ya. Saya orangnya kalau nggak ada yang nanya, diem-diem, saya lanjut. Loading, buat cernanya loading. Iya, nggak apa-apa. Saya memahami kok teman-teman. Apalagi yang habis pulang kerja, capek gitu kan ya. Iya. Jadi antara pengen rebahan sama belajar itu dua hal yang pengen saling bertumpang tindih. Seperti sih cuma butuh waktu, Kak. Betul. Apalagi yang dipelajari adalah sesuatu yang abstrak. itu Lanjut. biasanya sorry. Iya, itu nggak biasanya apa-apa. itu biasanya apa ya? Jawabannya harus kayak apa? Dijadiin akar apa cukup kayak gitu, Kak? Kalau ini kan jawabannya dibuat kayak gini aja. Nah, nanti kalau teman-teman tergantung pilihan ganda yang diberikan sih. Kalau pilihan ganda, kalau esai kayak gini boleh. Bentuk akar juga boleh. Tapi ada beberapa mungkin dosen yang mau menginformasikan harus dalam bentuk pangkat. Gitu ya, berarti harus dalam bentuk pangkat. Gitu. Jadi tergantung instruksi aja. Kalau nggak ada instruksi apapun, ya udah yang sering dipakai. Iya, boleh, silakan Kak yang mau nanya. Kak, mau nanya. Boleh. Itu 6 dari mana ya? 6 dari mana? Oke, saya coba bahas ya yang ini nih. Kan itu dapatnya adalah 3/1 ditambah 1 dikurang setengah gitu ya. Berarti 3/1. 3/1 itu berapa? 6 kan? Oh iya. Dari situ. Ya, kasih Kak. Sama-sama. Ini 2/3 ada yang mau nanya dari mana? Dari 1/1 ditambah setengah. Kan jawabannya 1/3/2. Kalau 1/, berarti dibalik. Jadi 2/3. Gitu. Tanya ya sedetail-detailnya ya. Saya kadang sering cepet-cepet aja. Nah, tapi yang nggak connect karena ketinggalan. Nah, boleh Kak Suwandi kalau mau tanya, boleh banget. Silakan. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke soal terakhir nih. Wah, kalau udah dengar terakhir kayaknya apa namanya, gaya tarik tempat tidur semakin besar. Lanjut ya, nomor 8. Soalnya adalah integral. Mana sih tadi soalnya? Oke, integral X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 2 dx. Ini teman-teman, nggak usah repot-repot, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pakai pemisalan. Langsung aja. Ya, berarti di sini X pangkat 4 per X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2 dx. Berarti di sini punya integral X pangkat 2. Karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, berarti kan 4 dikurang 2, berarti X pangkat 2. Dikurang X pangkat 1 ditambah X pangkat minus 2 dx. Udah selesai kan? Berarti 1/3
X pangkat 3 min setengah X kuadrat minus. Ya kan? Karena apa? 1 per minus 2 tambah 1. Iya, minus 1. X pangkat minus 1 plus C. Kan gitu ya? Berarti saya punya 1 per 3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat minus 1 per X plus C. Selesai. Silakan dipelajari, latihannya sudah selesai. Ada yang mau tanya tentang soal formatif? Nomor berapa? Sebutin aja. Nomor 5 boleh, Kak? Boleh Aku banget. mau nanya formatif nomor 2. Formatif nomor 2 boleh banget. Nomor 5 juga boleh. Oke. Mumpung masih ada waktu 6 menit kan. Soalnya saya harus berpindah nanti ke kuliah lainnya. Ya, nomor 5 dulu ya, sesuai request. Soalnya adalah integral X kuadrat plus 2X per akar X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1 dx. Oke, yang menjadi sulit diintegralkan adalah yang bentuk akarnya. Maka yang bentuk akarnya kita misalkan. Misalnya U. U itu X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1. Benar nggak? Berarti turunannya apa? 3X pangkat 2. 3X kuadrat tambah 6X. 6X. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti dx itu sama dengan du per 3 per X kuadrat plus 6X. Ada hubungannya nggak 3X kuadrat plus 6X sama X kuadrat plus 2X? ada, Kak. Apa tuh? Turunannya? Ya, turunannya. Terus kalau kita buat berarti 3 Kalau dia kalinya kan ya? Iya, 3 kali, Kak. 3 kali. Kali pangkat X 2 kuadrat plus tambah 2X. 2X. Udah, kita masukkan saja. Integral X kuadrat plus 2X per, oh ini langsung saya buat ya. Udah kita misalkan kan, berarti U pangkat minus setengah. Paham U minus setengah dari mana? Paham, Kak. Karena itu kan gini nih, dari sini nih kalau yang kesulitan. Kan itu 1 per akar U. Nah, artinya U, saya pelan-pelan dulu deh. 1 per U pangkat setengah. Pangkat setengah kalau di ke atasnya jadi pangkat minus setengah. Ya. Ya. Oke, kalau sudah seperti itu, dx-nya diganti dengan du per 3 kali x kuadrat plus 2x. Udah, ini bisa habis dibagi. Maka sisanya adalah integral. Sepertiga U. U pangkat, ya sepertiganya. Tiganya sih itu. Sepertiga U pangkat minus setengah du. Maka dapatnya adalah 1 per 3 per setengah. Setengah U pangkat Setengah. plus C. Berarti dapatnya 1 per 6. U-nya dibalikin. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1 pangkat setengah plus C. Jawabannya apa tuh? Itu kayaknya bukan 1 per 6 deh, Kak. 2 per 3 kayaknya. Oh iya, benar. Ini 2 per 3. Iya. 2 per 3. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Tadi sama nomor 2 ya. Nomor 5 kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Saya lanjut sama nomor 2 nih. Boleh nomor tanya, 2. Boleh. Untuk ini pencarian yang kayak misalnya itu kan. Ini soalnya saya masih mencerna nih. Ini selalu per dx, Kak. Untuk carinya. Selalu per dx ya. Kalau ditanyakannya dx. Iya. Paling mudah sih gitu dibuat du per dx. Terus nanti yang dx-nya itu yang diubah. Atau kalau mau ubah yang di formnya itu juga boleh aja sih. Tapi kalau saya sih lebih enaknya dx-nya saya ganti dengan apa nih? Biar nanti ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang bisa dibagi nggak?
Udah. Baik, kalau kita misal ini kan pakai U, kalau kita pakai A berarti DA per DX gitu ya, Kak? Betul, DA per DX. Pakai B juga boleh, DB per DX. Pakai M juga boleh. Makanya tadi saya menggunakan beberapa variabel biar teman-teman nggak terpatok di U terus gitu ya. Tadi ada yang pakai M, mana tadi? Ini pakai U, pakai M, nih ya, pakai A. Jadi terserah variabel apa saja. Sebenarnya untuk membantu saja pemisalannya. Gitu. Berarti tapi kecuali kalau di soalnya ada keterangan kayak tadi yang soal latihan itu ya yang ada DT berarti per DT gitu ya, Kak? Iya. Jadi kalau soalnya itu variabelnya sendiri itu dari soal nih kayak contoh nomor 5 nih. Y plus 3 itu per DY bukan DX. Oh iya iya. Ya, jadi dari soal. Tergantung dari soalnya. Ini nih, nomor 4. T per akar 3T kuadrat plus 1. Ini DT. Oh, jadi per DT ya? Betul. Oh jadi iya. Gitu. Baru paham nih. Bingung di situ dari tadi. Sip. Nggak apa-apa. Sambil mencerna ya. Siap. Terakhir nih ya, saya bahas ini ya. Integral akar X dari 1 min X kuadrat dx. Nah, kalau seperti ini kira-kira gimana nih? Ada yang punya ide? Kalau masih pangkat 2 sih ya, menurut saya langsung aja juga nggak masalah. Berarti akar X dikali 1 min 2X plus X kuadrat dx. Kan gitu ya. Berarti integral akar X dikurang 2X akar X. Maksudnya ini didistribusikan. Plus X kuadrat X dx. Seizin mute ya. Oke. Lalu dilanjutkan aja. Berarti di sini integral X pangkat setengah dikurang 2 X pangkat 1 dikali setengah. Berarti 1 ditambah setengah. 3/2. Ditambah X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. 2 ditambah setengah. 5/2. Benar nggak? Benar. Iya. DX. Ya udah langsung saja. 1 per setengah tambah 1. 2/3 ya. X pangkat 3/2. Benar nggak? 3/2. Betul. Terus di sini 1 ditambah 3/2. 5/2. Oke. 2 dibagi 5/2. 4/2. 4/5 bukan? 5/2. Berarti kan 2 dikali 2/5. Berarti 4/5. X pangkat 5/2. Betul. Plus yang terakhir. Berapa nih? 1 dibagi? 1 dibagi 7/2. Hasilnya 2/7. X pangkat 7/2 plus C. Udah selesai. Ada yang sama jawaban yang mana? Kak. Yang kicak dah. Iya, boleh. Silakan kalau mau nanya. Boleh ulang yang itu kayak yang pas integral X pangkat setengah. Ini ya? Iya. Oke, boleh. Kan itu dapatnya adalah integral X pangkat setengah dikurang 2 X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 5/2 dx. Nah, hasilnya apa? Yang pertama, berarti ini kan 1/1 ditambah setengah. X pangkat setengah tambah 1 dikurang 2/1 ditambah 3/2. X pangkat 3/2 tambah 1 plus 1/1 ditambah 5/2. X pangkat 1 ditambah 5/2. Nah, plus C. Udah tinggal dihitung nih. 1 dibagi 1 ditambah setengah. 2/3. X pangkat 3/2. Dikurang. 2 dibagi 1 ditambah 3/2. Ini 4/5. X pangkat 5/2. Plus 1 dibagi 1 ditambah 5/2. Ini hasilnya 2/7. X pangkat 7/2.
plus C. Jadi caranya ini saya tulisin ya, biar tahu itu dapat dari mana angka-angkanya ya. Dari sini. Kak, itu dapat 3/2 sama 5/2-nya dari mana? 3/2-nya yang mana nih? Yang bagian... Yang bagian yang mungkin dari akarnya, Kak. Ini kah? Iya. Oke. Dapatnya dari atasnya. Oke, kan yang ingat ya, kalau perpangkatan dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Oke, kalau akar saya pakai warna lain ya biar bedain. Pakai warna apa ya? Orange ya. Kalau akar X, itu kan X pangkat setengah. Tahu ya kalau akar X itu X pangkat setengah, tahu nggak? Tahu ya? Sekarang kalian selanjutnya di sini adalah X akar X. Itu kan artinya apa? X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Berarti artinya X pangkat 1 ditambah setengah. Berarti X pangkat 3/2. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya lagi X kuadrat akar X. Itu kan berarti X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Artinya X pangkat 2 ditambah setengah. Berarti X pangkat 5/2. Dari situ. Oke, paham Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Yang nomor 3, Kak. Nomor 3 silakan dicoba ya. Nomor 3 silakan dicoba. Kalau ada kendala nanti kita bahas di grup. Ya, biar nggak semuanya kita bahas semua, nanti takutnya nggak ada kerjaan ya. Iya. Oke, itu aja mungkin untuk malam ini teman-teman. Kita lanjut lagi. Semoga di minggu ini kita bisa 2 kali pertemuan ya, bahas modul 1 yang satunya lagi. Oke, itu saja. Have a nice dream everyone and see you next time. Bye bye.